Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap sehat dan semangat. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial. Sebelum kita bahas mengenai perubahan sosial, khususnya bentuk-bentuk perubahan sosial, kalian harus mengetahui KD-nya. KD 3.1 itu adalah memahami berbagai jenis dan faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai pengertian perubahan sosial. Kita juga sudah bahas mengenai perubahan menurut para ahli, kemudian faktor terjadinya perubahan, faktor pendorong perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, macam-macam teori perubahan sosial. Nah, pada pagi hari ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial dan macam-macam teori perubahan sosial. Mudah-mudahan di hari ini kalian bisa memahaminya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi kita bagi menjadi dua, yaitu berdasarkan prosesnya. Yaitu ada dua, perubahan sosial yang lambat. Contohnya masyarakat. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak berubah. Hanya saja prosesnya, tahapannya itu adalah lambat. Atau disebut dengan evolusi. Contohnya masyarakat desa. Masyarakat desa mengalami perubahan, tetapi dia lambat menerima pengaruh-pengaruh dari luar, dia lambat menerimanya. Kenapa? Karena latar belakang pendidikannya, kemudian asal-usul kedaerahannya. Jadi yang pertama adalah perubahan berdasarkan prosesnya, itu perubahan sosial yang lambat atau evolusi. Sebelum kita bahas mengenai yang cepat, dalam perubahan lambat itu ada beberapa teori. Di antaranya adalah teori evolusi. Teori evolusi adalah perubahan sosial berlangsung dengan tahap-tahap tertentu. Ini di tokohnya adalah Auguste Comte. Jadi perubahan evolusi, perubahan yang lambat, dia memerlukan tahapan-tahapan. Kemudian yang kedua, berdasarkan perubahan lambat, itu adalah teori revolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan-tahapan tertentu yang tetap. Nah, tokohnya adalah Herbert Spencer. Selanjutnya, berdasarkan proses perubahannya, itu adalah perubahan yang cepat. Contohnya, yang dialami oleh masyarakat kota. Masyarakat kota menerima perubahannya, itu dia cepat. Karena dilatar belakangi pendidikan, kemudian pola pikir yang maju. Jadi itu perubahan yang cepat atau disebut dengan revolusi. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Jadi ketika ada perubahan, berpengaruh kepada masyarakat, tapi pengaruhnya kecil. Contohnya apa? Mode pakaian. Mode pakaian ini berpengaruh, tapi tidak terlalu meluas. Hanya mungkin yang berpengaruh itu mungkin di kalangan artis atau kalangan masyarakat atas. Karena dia suka mengikuti mode pakaian, mode rambut dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan perubahan yang pengaruhnya kecil. Kemudian lanjutnya berdasarkan itu perubahan yang pengaruhnya besar. Contohnya pembangunan. Jelas pembangunan merupakan pengaruhnya besar. Karena ketika pemerintah membangun, ini nanti berkaitan dengan sektor-sektor yang lainnya. Jadi misal pemerintah membangun jalan tol, nanti ini akan berpengaruh pada bidang pendidikan, bidang ekonomi, kemudian bidang sosial dan sebagainya. Dan ini perlu direncanakan juga. Makanya perubahan pembangunan dianggap sebagai perubahan yang pengaruhnya besar. Yang C, bentuk perubahan berdasarkan pola masyarakatnya.
Artinya masyarakat itu ketika ada perubahan bagaimana? Yaitu, perubahan yang direncanakan. Ini contohnya pembangunan. Jelas pembangunan direncanakan, perlu biaya, kemudian, bentuk modelnya seperti apa, kemudian jangka waktunya, sampai kapan, itu. Jadi perubahan yang direncanakan contohnya adalah pembangunan. Nah, yang kedua adalah perubahan yang tidak, direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan contohnya apa? Yaitu bencana. Tentunya ketika ada bencana, masyarakat tidak akan menginginkannya. Yang D, bentuk perubahan sosial yang berdasarkan sikap masyarakatnya. Jadi ketika ada perubahan sikap masyarakat, itu ada yang menerima. Kenapa menerima? Karena memang ini baik, dia harus berubah untuk yang lebih baik. Nah, di sini contohnya pembangunan. Kita harus tetap membangun materi dan membangun imateri, artinya membangun moral agar masyarakat itu lebih baik. Kemudian contohnya selain pembangunan adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi adalah, perubahan yang, diinginkan, artinya masyarakat menerima. Mau tidak mau masyarakat harus menerima kemajuan teknologi. Kemudian selanjutnya masyarakat yang menolak perubahan. Jelas ketika ada perubahan masyarakat menolak, itu contohnya adalah peperangan dan bencana alam. Yang E, bentuk perubahan berdasarkan pola bentuk perubahannya. Pola memancar, yaitu pengaruh sebuah penemuan selalu meluas ke bidang-bidang lainnya. Contohnya di sini adalah penemuan televisi membawa perubahan dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan lainnya. Contohnya tadi, misalkan, adanya televisi, jadi kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi di bidang pendidikan, kemudian informasi di bidang keagamaan. Pola menjalar, yaitu pengaruh penemuan baru selalu menjalar dari satu lembaga ke lembaga kemasyarakatan yang lainnya. Ya, pola memantul, yaitu berbagai penemuan baru akan menimbulkan satu jenis perubahan, misalkan ditemukannya bom, ini akan berkaitan dengan, bagaimana cara mencegahnya, kemudian, dampaknya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya, dan lain sebagainya. Yang F, bentuk perubahan berdasarkan dampaknya. Ketika ada perubahan, kalau dampaknya positif itu akan timbul integrasi, artinya bersatu. Kenapa dia bersatu? Karena memang dia sudah memang harus berubah, harus apa namanya, sikapnya dia itu harus harus lebih baik, harus menerima perubahan dengan, yang positif. Nah, ini contohnya adalah integrasi nasional. Kemudian dampak yang negatif tentunya konflik. Kenapa timbul konflik dampaknya? Karena masyarakat ketika ada perubahan, mereka belum siap dengan adanya perubahan, sehingga timbulnya konflik. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam teori perubahan. Jadi ada, teori perubahan, yaitu teori evolusi lambat. Itu masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan secara perlahan-lahan, sesuai arah tahapannya. Artinya tadi, sudah dijelaskan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak berubah, hanya prosesnya lambat dan cepat. Nah, di sini, evolusi adalah lambat, yaitu masyarakat bergerak dalam satu garis linier menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahap primitif tradisional sampai modern. Nah, ini yang dimaksud dengan, linier. Kemudian macam teori siklus. Teori siklus adalah perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Artinya, contohnya di sini misalkan, dulu kepercayaan bangsa Indonesia adalah animisme, dinamisme. Itu, lambat laun ini sudah hilang, tetapi sampai sekarang pun masih ada masyarakat yang menganut, kepercayaan animisme, dinamisme. Nah, ini yang dimaksud dengan teori siklus. Teori fungsionalis.
Teori ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Contohnya kegiatan pertanian yang tradisional ke modern. Artinya mereka awalnya menggunakan tradisional, ya tradisional, kemudian mereka berubah menggunakan traktor yang tujuannya adalah agar penghasilannya itu lebih banyak, tetapi akan berdampak pada hilangnya tenaga kerja. Nih, kemudian lanjutnya teori konflik. Teori ini memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadinya akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi. Contohnya kemiskinan. Maksudnya apa? Jadi dalam teori konflik ini tokohnya adalah Emil Durkheim dan Karl Marx. Dia mengatakan bahwa kalau seseorang ingin berubah, ya dia harus konflik dulu. Nah, contohnya kemiskinan. Masyarakat miskin ketika ingin merubah nasib, itu ada yang melakukan tindakan kriminal. Jadi dia ingin menuju, kehidupan yang lebih mapan, dia melakukan tindakan, kriminal. Ini contohnya adalah kemiskinan. Itu saja mungkin, pertemuan hari ini. Semoga, tadi yang dijelaskan kalian memahaminya. Jadi, ada 2 materi pada hari ini, yaitu bentuk-bentuk perubahan dan macam-macam teori perubahan. Kiranya sampai sini dulu, kita akan berjumpa lagi pada materi selanjutnya, yaitu mengenai perubahan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.